Hai semuanya, balik balik lagi sama Calon Sarjana. Apa sih yang ada di kepala orang-orang ini? Ngerasa hidup pasti ujung maut, Nyari adrenalin? atau bahkan ngejar biar viral tuh teman-teman. Manusia-manusia ini tuh sengaja main-main sama takdir demi satu momen yang begitu gila. Mau tau nggak kisah lengkapnya? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Jalan di atas tali. Pertama-tama, ada akrobat asal Cina bernama Aishi Kair yang berjalan sepanjang 700 meter di atas jurang yang tingginya pun 200 meter. Dan ini sambil tutup mata serta bawa tongkat. Ya, tongkatnya sih emang bisa dipakai untuk menyeimbangkan tubuh ya. Tapi aku pun gak akan mau sih jalan di atas tali seperti itu. Dan benar aja dong, setelah beberapa langkah, kaki pria ini malah kepleset. Yang pertama sih, dia sukses ya balik lagi ke atas tali. Tapi yang kedua, sayangnya berujung jatuh. Beruntungnya gak ada luka-luka serius tuh. Ya, semoga ini dijadiin pengalaman sekali seumur hidup aja ya mas. Tenggelam dalam box. Tiap Halloween pasti ada aja deh kejadian aneh yang pernah dilakukan sama orang-orang. Kebetulan di tahun 1983 ada seorang pesulap tuh asal Kanada bernama Dean Gunderson yang minta dimasukin ke dalam sebuah peti dan ditenggelamkan ke dasar sungai sembari dirantai juga tuh teman-teman. Mirip kayak Houdini kan niatnya, dan aksi ini pun ditonton live sama 10.000 orang. Awalnya sih keren, tapi lama-kelamaan di bawah air timnya tuh mulai panik. Setelah hampir 5 menit, mereka tuh nggak punya pilihan lain teman-teman selain menarik paksa peti itu ke atas permukaan. Waktu dibuka, Gunderson sudah pingsan, lalu dia juga nggak bernafas dan badannya juga sudah membiru. Penonton histeris lah karena mengira kalau mereka baru aja nonton orang meninggal beneran. Untungnya setelah ambulansnya itu datang, jantungnya mulai berdetak kembali. Dan sampai sekarang dirinya itu malah terkenal dengan julukan si ahli kabur yang bangkit dari kematian. Lompat tebing. Coba deh aku tanya, kalau loncat indah dari tebing setinggi 27 meter itu, apa sih hal terburuk yang bisa kejadian? Iya, kepala kalian kejedot papannya pas baru loncat. Nah, di tahun 2015, ada atlet profesional bernama Steven Lebow yang sehari-harinya tuh udah sering lompat tebing ke sana-sini. Makanya, orang-orang sebenarnya nggak terlalu takut waktu dia mendaftarkan diri ke Red Bull Cliff Diving World Series ya teman-teman. Masalahnya nih, pas lagi mau lompat sambil salto gitu, kepalanya malah nabrak papan loncatnya sendiri dong. Ajaibnya, Steven selamat dan cuma luka sobek di atas mata. Gila, kejedot lemari aja udah nangis ya. Apalagi kejedot papan terus harus muter-muter salto coba. Jalan di balon udara. Udah dikasih hidup tenang, malah pengen adu nyali sama gravitasi coba. Nah, itulah kalimat yang cocok buat akrobat asal Tiongkok bernama Saimati Aishan ini teman-teman. Jadi di tahun 2012 lalu, dia nekat tuh buat jalan di atas tali sepanjang 200 meter dengan ketinggian 100 meter dan diapit sama 2 balon udara. Masalahnya setelah 50 menit jalan, ternyata kakinya tuh gagal ngejaga keseimbangan. Dirinya pun kepeleset lah tuh sampai harus pegangan 2 tangan seperti ini. Ya beruntung sih dia tuh berhasil balik naik ke atas tali dan ngelanjutin jalannya sampai ke ujungnya. Namun jelas teman-teman, penonton di sana gue jamin pada tahan nafas deh. Berdiriin motor. Percaya diri emang bagus sih, tapi kalau percaya dirinya kebanyakan seperti cowok di video Reddit ini, ya sebenarnya salah juga loh. Karena dia sosokan berdiriin motornya di jalanan pas malam-malam juga dong. Tapi pas lagi ngegas biar mungkin maksudnya makin keren, ya mendadak malah ketabrak mobil. Tentunya waktu video ini diupload di media sosial, netizen jadi pada marah sama si korban karena udah sosokan di jalan tol ya teman-teman.
sulap gagal. Trik sulap yang satu ini sebenarnya sudah sering didemonstrasiin sama orang-orang sih. Tapi sayangnya, yang dilakuin sama pesulap bernama Ed Alonso malah gagal total tuh dan berujung menjadi salah satu aksi sulap berbahaya yang jangan pernah kalian contoh sama sekali ya. Jadi gini ceritanya, waktu tampil di atas panggung, Ed Alonso ini berusaha bikin asisten itu melayang dengan nyuruh dia tiduran di atas 2 kursi yang nantinya bakal disingkirin dengan cepat. Sayangnya, saat si pesulapnya tuh baru narik 1 kursi, asistennya langsung ambruk teman-teman. Iya, jatuh nyungsep ke lantai. Nah, hal ini bisa terjadi gara-gara si asistennya tuh salah posisi. Dia nggak tiduran waktu di atas penyangga rahasia yang nahan badannya. Makanya, waktu kursinya itu ditarik, ya ambiar lah. Sirkus gagal. Dari zaman dulu sampai sekarang, keluarga Flying Wallendes aslinya memang terkenal sebagai salah satu keluarga sirkus paling legendaris. Nah, di bulan Februari 2017, mereka ceritanya pengen bikin piramida manusia berjumlah 8 orang dan di atas tali setinggi 7,5 meter. Bayangin, 8 orang di ketinggian seperti itu. Ya, kalau salah injak bisa kebayangkan celaka yang dapat ditimbulkan. Tapi berhubung aksi yang dipimpin sama Nick Wallenda ini emang ngincer mecahin rekor dunia, ya dia mah nekat banget tuh. Namun sayangnya waktu udah ada di puncak formasi, 5 dari 8 orang tadi nggak bisa mempertahankan keseimbangan dan ujung-ujungnya pada jatuh semua ke lantai beton. Ada yang kena pendarahan dalam, patah tulang, patah lengan, dan juga panggul patah. Ya beruntungnya sih nggak ada yang tewas ya. Namun pelajarannya kalau yang jago aja bisa kayak gitu, apalagi kita yang masih amatir gini kan. Makanya nggak usah coba-coba deh. Festival motor. Lagi-lagi ini buktinya kalau kameramen itu selalu selamat. Dalam festival motor di Kanada, yang megang kameranya itu memang kena tabrak sih, tapi ujungnya tetap happy ending kok. Jadi ceritanya ada satu polisi itu dari Royal Canadian Mounted Police yang ikutan aksi unjuk gaya bareng sama orang-orang yang punya motor besar juga. Masalahnya nih, waktu lagi ngegas, mendadak lawan itu malah salah arah, terus hampir nabrak pengendara lain dan berujung nabrak kameramennya. Ya katanya sih walaupun nggak ada yang terluka, tapi aksi ini malah bikin RCMP buka investigasi internal tuh. Karena sang petugas dianggap ngelakuin stunt beresiko waktu lagi jam tugas resmi. Aduh, niatnya menghibur, ujung-ujungnya malah disidang sama atasan tuh teman-teman. Sepeda sombong. Kalau misalnya 4 detik video terakhir nggak ada, sebenarnya aksi pesepeda yang satu ini bisa dibilang keren banget sih. Di tengah jalan raya, ngangkat jadi 1 roda doang, terus kakinya sambil gerak-gerak gini lagi. Tapi sayangnya aksi itu berakhir cukup mengenaskan karena ujung-ujungnya dicium mobil. Lagian berharap apa sih nyetir di tengah jalan dan di jam sibuk gitu? Oh, it's gonna be speedy today. Gonna be too speedy. Oh. Lethal Weapon 4. Walaupun dari awal memang sudah di-hire buat jadi stuntman, namun sayangnya tuh pekerjaan yang satu ini memang punya resiko tinggi buat kenapa-napa ya. Buktinya dalam video behind the scenes shooting film Lethal Weapon 4, stuntman yang satu ini kelihatan jelas ketabrak sama mobil tuh teman-teman, yang harusnya keluar dari kaca bangunan. Aduh, apa rasanya ya ngelihat diri kalian sendiri nih terekam dalam kecelakaan berbahaya seperti ini? Sayangnya, walaupun serem tuh teman-teman, tapi pekerjaan stuntman memang masih akan terus dibutuhkan sih ya. Kusut. Terbang ratusan meter di atas tanah dan cuma ngandelin kain sama angin. Cuma pemberani sih ya yang mau ngelakuin aksi modelan begini. Tapi sayangnya waktu ada kompetisi paragliding di Kolombia, 2 orang yang lagi terbang di udara ini ternyata malah salah perhitungan karena mereka terbang terlalu dekat dan juga berujung nabrak satu sama lain di udara.
Yang bikin ini jadi horror level 100 adalah tali parasut mereka tuh saling nyangkut, gak bisa dikontrol, gak bisa misah, dan mulai muter-muter jatuh ke bawah. Mereka cuma bisa pasrah ya ibaratnya. Ajaibnya apa? Mereka tetap selamat meskipun salah satunya mengalami patah tulang kaki. Wah, ini mah hoki seumur hidup langsung habis ya teman-teman. Tali putus. Mau latihan 1000 kali pun, kalau alat yang kita pakai itu pas lomba nggak berada dalam kondisi 100%, ya semuanya sih bisa berujung bencana. Contohnya seperti kejadian di tahun 2008 ini deh. Malcolm Tomar hampir aja tuh meninggal karena tali lompat yang dia pakai waktu bungee jumping terputus pas lagi turun mendekati air. Bukan cuma yang nonton aja yang shock, tapi gue rasa Malcolm pun juga nggak expect sama kejadian ini ya. Untungnya sih jatuhnya tuh nggak terlalu jauh dari air ya, sehingga air di kolam itulah yang meredam luka-lukanya. Dan gara-gara kejadian ini, para ahli langsung ngasih saran ke semua atlet tuh untuk selalu ngecek peralatannya tersebut. Soalnya nggak kepengen kan terjadi hal yang sama. Tandu muter nonstop. Di tahun 2019, seorang nenek berumur 74 tahun ceritanya tuh lagi mendaki gunung Camelback di Arizona dan gak sengaja jatuh yang membuat kakinya tuh cedera. Nah, dari sini tim penyelamat harus panggil helikopter biar bisa evakuasi buru-buru ke rumah sakit ya. Sampai sini sih masih normal. Tapi waktu si nenek udah dimasukin ke tandu dan akan dibawa helikopter, lihat tuh tandunya malah muter-muter nonstop gini dong. Padahal harusnya ada tali pengaman yang bisa menjaga stabilitasnya kan? Kok bisa begini? Nah, untungnya sih setelah semenit muter-muter kayak gangsing, mereka akhirnya berhasil nurunin ke tempat aman dan si nenek pun selamat, tapi hanya dibuat mual serta pusing aja ya. Ketusuk pisau. Di depan penonton ada pesulap tuh yang pengen nunjukin trik klasik dengan naruh tangannya di atas papan, terus di bawahnya ada beberapa kantong kertas di mana salah satunya ada pisau tajam yang disembunyikan. Ya harusnya sih triknya tuh simple ya. Nah, entah gimana tapi ceritanya tuh mendadak waktu dia gebrak kantong pertama, ternyata tangannya langsung ketusuk sama benda tajam itu teman-teman. Waduh, mana pede banget lagi mukulnya. Tuh, lihat ya. Dari kejadian ini, mendingan kalian tuh mikir-mikir ulang deh kalau pengen ngelakuin trik pakai benda tajam teman-teman. Berdiri di atas motor. Entah apa yang ada di pikiran mas-mas ini sih, berdiri di atas motor aja udah salah. Dia lakuin ini di jalan raya, di siang hari, dan di samping truk juga dong. Paket lengkap buat nunggu bencana datang gak sih ini? Lihat deh, si mas-mas ini malah berdiri di atas motor dengan bangga sebelum akhirnya disundul sama pengemudi truknya. Untungnya sih dia nggak kelindes ataupun kepental jauh ya. Aduh, pick me sih ya gayanya. Padahal nggak ada manfaatnya sama sekali nggak sih? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.